Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana 'aliman khabira. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, laki-laki, suami, itu pelindung bagi perempuan, istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka, laki-laki, telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleha adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terhadap persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Asbabun nuzul atau sebab turun ayat. Ayat ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin Robi bersama istrinya Habibah binti Zaid. Sa'ad termasuk orang yang terpandang di kalangan sukunya, sementara kedua-duanya dari kaum Ansor. Peristiwanya sebagai berikut. Pada suatu hari, Habibah ini durhaka kepada suaminya, lalu sang suami menamparnya. Kejadian seperti ini lalu dilaporkan oleh ayahnya bersama putrinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata si ayah, "Anakku Habibah ini telah mempersiapkan tempat tidur untuk suaminya, tetapi tahu-tahu suaminya menamparnya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia boleh menuntut kisos atau balas suaminya." Lalu Habibah bersama ayahnya keluar hendak membalas Sa'ad. Akan tetapi belum berapa jauh mereka dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kembalilah kalian, karena kini Jibril telah datang kepadaku."
Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, laki-laki adalah pengurus bagi wanita. Quran Surah An-Nisa ayat 34, seraya Nabi bersabda, yang artinya, kami mempunyai kehendak tentang sesuatu perkara, tetapi Allah pun mempunyai kehendak lain tentang suatu perkara. Maka kehendak Allah itulah yang paling baik, maka perintah pembalasan itu pun dicabut. Tafsir perkata surat An-Nisa ayat 34-36. Qawwamuna jamak dari kata qawwam, tampil dalam bentuk mubalaghah, berarti melakukan tugas terkait menjaga dan memelihara. Laki-laki adalah qawwam bagi istrinya. Ia diibaratkan seorang pejabat yang memerintah rakyatnya, menyuruh dan melarang mereka. Tetapi di sisi lain pejabat itu juga menjaga dan membenahi. Qanitat berarti dari al-qunut, yang berarti ketaatan yang berketerusan. Di antara maknanya adalah doa kunut dalam sholat. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah para istri yang taat kepada Allah dan suami-suaminya. Nusyuzahunna berarti kedurhakaan mereka para istri yang melonjak dan tak mau taat kepada kalian para suami. Kata an-nusyuz pada asalnya berarti tempat yang tinggi. Di antara penggunaannya adalah talun nasyid, yang berarti benteng yang tinggi. Dalam lisan Al-Arab dicantumkan nusyuz yang terjadi antara pasangan suami istri, berarti masing-masing benci terhadap yang lain. Kata ini bentuk asal derivatnya adalah an-nasyad, yang berarti tempat yang tinggi di bumi. Dalam ungkapan dicontohkan nasyadar rajulu, berarti seorang laki-laki yang duduk kemudian berdiri. Makna ini juga terdapat dalam firman Allah, wa idza qila syuzu fanshuzu, artinya apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Fa'izuhunna berarti ingatkanlah mereka terhadap ketaatan dan pergaulan yang baik dengan suami seperti yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-madaji'i berarti berpisah tempat tidur atau pisah ranjang dan tidak tidur. Menurut Ibnu Abbas, al-hajar fi al-madaji' berarti tempat tidur bersama, tetapi suami istri saling memunggungi satu sama lain dan tidak melakukan hubungan seks. Akan tetapi, ada juga yang bilang si suami tidak tidur di ranjang istrinya. Syiqaq berarti perselisihan dan permusuhan. Kata ini diambil dari asyaq yang berarti sisi, karena dua orang yang bermusuhan berada di satu sisi, sementara yang lain berada di sisi yang lain pula, karena permusuhan dan perselisihan. Hakaman berarti orang yang mempunyai hak untuk mengadili dan memutus perkara di antara dua orang yang bersiteru. Al-jaril junubi berarti tetangga yang jauh atau tetangga yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang bersangkutan. Asli kata ini adalah al-janabah, yang lawan katanya adalah al-qarabah. As-sahibi bil jambi berarti teman seperjalanan mereka menuntut ilmu atau sekutu. Ada pula yang mengatakan ia berarti istri. Mukhtalan fakhuro, menurut Ibnu Abbas, mukhtal berarti gaya berjalan yang congkak, sementara fakhur berarti orang yang bangga akan kesombongannya di hadapan orang-orang. Kelembutan tafsir. Pertama, alasan laki-laki dijadikan pengurus bagi perempuan. Terdapat dua alasan mengapa Allah menjadikan laki-laki sebagai pengurus bagi perempuan, yaitu yang pertama, karena pemberian, dan kedua, karena pekerjaan. Adapun penyebutan dalam bentuk mubalaghah, qawwamuna 'alan nisa, untuk memberikan kesan bahwa kepemimpinan suami terhadap istrinya adalah kepemimpinan yang utuh, layaknya pemerintah terhadap rakyat. Karena itu, suami berhak memerintah dan melarang, mengatur dan mendidik. Akan tetapi, mereka juga mempunyai tanggung jawab besar dalam memelihara, menjaga, dan melindungi. Kedua, Az-Zamakhsyari, penulis tafsir Al-Kasyaf, menyatakan para ulama menyebutkan beberapa kelebihan laki-laki seperti akal, ketegasan, kemauan yang keras, dan kekuatan fisik. Ketiga, kelebihan laki-laki ini diungkapkan dengan redaksi lantaran Allah lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34 tadi. Padahal seandainya dikatakan
lantaran Allah lebihkan laki-laki atas perempuan. Sudah cukup singkat. Akan tetapi, justru di sini ungkapan sedemikian rupa karena ada satu hikmah yang indah sekali, yaitu untuk menunjukkan bahwa antara wanita dan pria tidak ubahnya dengan anggota tubuh. Laki-laki adalah berkedudukan sebagai kepala, sedangkan perempuan berkedudukan sebagai badan. Karena itu, tidak layak kalau satu anggota merasakan kekuasaan terhadap anggota lainnya, sebab masing-masing mempunyai tugas dalam kehidupan. Keempat, penyebutan kata al-islah atau yang berarti damai, rukun, tanpa diiringi dengan penyebutan kata lawan, yaitu at-tafriq, yang artinya perceraian antara suami istri. Ini mengindikasikan isyarat yang lembut sekali serta bimbingan Allah kepada kedua hakim. Kiranya mereka ini tidak memilih jalan lain melainkan jalan islah atau damai dan rukun, sebab perceraian akan membawa kehancuran rumah tangga, sedangkan kerukunan dan mengikuti jalan Allah akan membawa kepada persahabatan, kecintaan, dan juga kasih sayang. Pada hakikatnya, tujuan Islam adalah mempertemukan hati dalam kecintaan dan keharmonisan. Yang kelima, menurut Az-Zamakhsyari, sebab mengapa dua hakam itu hanya disebutkan dari keluarga karena justru keluargalah yang lebih mengetahui inti personalnya dan yang lebih sering menuntut islah. Keluargalah letak kedamaian jiwa istri dan suami, dan kepada mereka pula suami istri mengungkap rahasia hatinya, suka ataupun benci, mau rukun atau justru bercerai, serta apapun yang harus diperbuat dan yang menjadi konsekuensi dari semua itu. Memang ada beberapa hal, urusan dan rahasia suami istri yang tidak ingin dicampuri dan tidak ingin diketahui oleh orang luar. Makna ijmali, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maknanya dapat dinyatakan sebagai berikut. Para laki-laki mempunyai derajat untuk memimpin para wanita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya keluasan akal dan kemampuan mengurus. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkhususkan para lelaki sebagai orang yang diwajibkan mencari rezeki serta bertanggung jawab memberi nafkah. Tegasnya, sang suamilah yang tak ubahnya seperti penguasa terhadap rakyatnya dalam mengurus berbagai persoalan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa para istri berada di bawah kepengurusan dan kepemimpinan para suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membagi para istri dalam dua kategori. Nah, yang pertama, istri yang soleha dan tidak mau taat. Istri yang soleha adalah yang taat kepada suaminya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunaikan seluruh kewajibannya. Ia menjaga dirinya dari perbuatan keji. Ia juga menjaga harta suaminya dari pemborosan saat suaminya tidak ada di rumah. Mereka itulah para wanita yang menjaga diri, yang jujur dan mulia. Adapun kelompok yang kedua, yaitu istri yang tidak mau taat, menentang dan tinggi hati. Mereka ini merasa enggan dan tinggi hati jika harus taat kepada suaminya. Karena itu, wahai para kaum lelaki, kalian harus memberikan nasihat dan petunjuk kepada mereka. Akan tetapi, jika kalian menemukan jalan buntu dengan nasihat dan peringatan itu, maka pisahlah ranjang atau jangan berhubungan intim. Dan jangan pula memperhatikan mereka, apalagi berbicara dengan mereka. Pada kesempatan yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan, jika memang suami istri sudah tidak mau akur lagi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan agar mengutus dua hakim yang adil dan objektif, tidak berat sebelah. Maka hakim itu terdiri dari keluarga suami atau satunya lagi dari keluarga istri.
Tujuannya adalah agar mereka berunding dan memutuskan apa saja yang intinya mendatangkan maslahat bagi kelanjutan rumah tangga suami istri tersebut. Jika memang kedua mediator sepakat bahwa suami istri bisa kompromi, bisa diakurkan lagi, maka suami istri diupayakan dapat rukun lagi. Sebaliknya, jika keduanya memandang bahwa suami istri memang sudah tidak mau rukun lagi, maka keduanya boleh bercerai. Jika niat kedua hakim itu memang benar-benar tulus dan hati siap untuk memberikan nasihat, niscaya kedua hakim tersebut akan diberkahi dalam menjalankan misi mediasinya, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kerukunan dan kasih sayang antara suami istri berkat kebaikan hati kedua hakim itu. Menurut tafsir Ahmad Al-Maraghi dikatakan pemimpin bagi perempuan apabila laki-laki atau suami menjalankan urusan dan menjaga perempuan itu. Yang dimaksud dengan Al-Qiyam ialah kepemimpinan, yakni orang-orang yang dipimpin bertindak sesuai dengan kehendak dan pilihan pemimpin. Sebab makna qiyam tidak lain adalah bimbingan dan pengawasan di dalam melaksanakan apa-apa yang ditujukan oleh suami dan memperhatikan segala perbuatannya. Menurut Hamka, perempuan yang taat di sini bukanlah semata-mata perempuan yang tunduk kepada tuannya. Taat di sini maksudnya perempuan-perempuan yang tahu akan hak dan kewajibannya, yang menjaga rumah tangga dengan baik dan tahu akan tanggung jawabnya, dan juga tahu akan harga dirinya. Kepada istri yang kondisinya semacam itu, janganlah mencari-cari masalah dan perkara, berlakulah hormat menghormati dalam rumah tangga. Lanjut Hamka dengan mengutip dari perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, memberikan nasihat kepada seorang suami agar bersabar menanggung dan menghadapi perangai istrinya, sebab tiap-tiap perempuan ada saja segi kelemahannya layaknya manusia yang lain. Bahkan engkau laki-laki pun mempunyai sisi kelemahan, yang mana kesabaran istrimu lah yang akan menjadikan rumah tanggamu kekal. Kandungan hukum Quran Surat An-Nisa ayat 34-36. Yang pertama yaitu langkah apa saja yang ditempuh Islam untuk mengatasi kedurhakaan istri. Langkah yang pertama yaitu memberi nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik, sebagaimana difirmankan Allah, maka nasihatilah mereka itu. Kemudian yang kedua, pisah ranjang dan tidak dicampuri, berdasarkan firman Allah, dan tinggalkanlah mereka di tempat-tempat tidur. Yang ketiga, pukullah yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan sebagainya, yang bertujuan untuk menyadarkannya, berdasarkan firman Allah, dan pukullah mereka. Yang keempat yaitu, kalau ketiga jalan di atas sudah tidak berguna, maka dicari jalan dengan bertahkim, berdasarkan firman Allah, utuslah seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam lagi dari keluarga istri. Kandungan hukum yang kedua yaitu hukuman-hukuman di atas apakah harus tertib? Mengenai hal itu, para ulama berbeda pendapat. Menurut segolongan ahli ilmu, hukuman-hukuman di atas harus dilaksanakan dengan tertib. Nasihat digunakan jika dikhawatirkan nusyuz, kemudian pisah ranjang jika memang mulai tampak kenusyuzannya, dan baru kemudian memukul jika benar-benar istri sudah jelas nusyuznya. Dengan kata lain, pukulan itu tidak boleh dilakukan ketika nusyuz baru menampakkan gejalanya. Demikian seperti yang dianut oleh mazhab Imam Ahmad. Berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i, menurutnya pukulan itu sudah dibolehkan sejak istri mulai terlihat ada gejala nusyuz. Kandungan hukum yang ketiga yaitu siapakah yang dituju oleh kata kamu dalam ayat, dan jika kamu khawatir perceraian antara keduanya, kamu dalam ayat sebelumnya, dan tinggalkanlah mereka itu di tempat tidur. Quran Surat An-Nisa ayat 34 ditujukan kepada para suami, karena memang hal-hal yang semacam itu adalah hak suami. Adapun redaksi ayat, dan jika kamu khawatir perceraian antara keduanya, Quran Surat An-Nisa ayat 35 ditujukan kepada para hakim, pemegang otoritas. Sebab ketika Allah menyebutkan kedurhakaan istri, dilanjutkan dengan pemberian hak kepada suami untuk menasihati, meninggalkan di tempat tidur, dan memukulnya. Kemudian kandungan hukum yang keempat,
Apakah hakam itu berwenang menceraikan? Para ahli fikih masih berbeda pendapat tentang kedudukan dua hakam. Apakah mereka berhak untuk menceraikan tanpa izin suami istri atau tidak? Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat kedua hakam ini tidak berhak menceraikan kecuali dengan kerelaan dari suami istri. Sebab kedua hakam ini hanya berstatus sebagai wakil suami istri. Karena itu, apapun yang akan diambil keputusan harus mendapat persetujuan suami istri. Demikian seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan Zaid bin Aslam. Berbeda dengan Imam Malik, ia berpendapat kedua hakam berhak memberi kebijakan tanpa seizin suami istri menurut pandangan mereka. Asalkan demi mengambil kemaslahatan suami istri boleh-boleh saja. Jika mereka memandang perceraian sebagai jalan terbaik, maka mereka boleh menceraikan. Sebaliknya, jika kedua hakam ini berpendapat perempuan harus menebus dirinya, maka berhak melaksanakannya. Hikmah syariat diturunkannya surat An-Nisa ayat 34-36. Hukum alam dan kondisi kehidupan sosial menuntut adanya seorang pimpinan dalam menegakkan rumah tangga. Pemimpin itulah yang bertugas mengatur urusan rumah tangga, mengawasi hal ihwal anak istri, dan memberikan nafkah untuk mereka. Semua itu bertujuan supaya rumah tangga itu dapat melaksanakan misinya sesempurna mungkin dan menjadi pondasi masyarakat seperti yang didambakan Islam. Sebab kesolehan keluarga merupakan kesolehan masyarakat. Sebaliknya, kehancuran rumah tangga mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan masyarakat. Ketika laki-laki lebih mampu memikul tanggung jawab ini daripada perempuan, maka Allah memberikan karunia berupa kekuatan akal, kebulatan tekad, dan kehendak, di samping usaha untuk menafkahi istri dan anaknya. Dialah yang lebih layak menduduki kursi pemimpinan ini, yang pada hakikatnya kepemimpinan itu adalah sebuah beban dan tanggung jawab yang berat, bukan tingkat pengutamaan dan penghormatan. Barangkali amat keji tuduhan yang dilayangkan musuh-musuh Islam yang mencela dan menghinakan kaum perempuan karena memberi hak suami untuk memikul istrinya itu. Mereka mengatakan, mengapa Allah membenarkan seorang suami memukul istrinya? Mengapa dalam kitab sucinya menetapkan nas tersebut seperti yang diucapkan? Maka nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ejekan itu dapat kita jawab sebagai berikut. Betul, Al-Quran membolehkan suami memukul istrinya, tetapi bilakah itu dilakukan? Dan kepada istri yang bagaimanakah? Ini hanyalah semacam terapi, dan terapi hanya diperlukan karena darurat. Seorang perempuan apabila berbuat jahat dalam pergaulan dengan suami, melonjak tak mau taat, pastilah di belakangnya terdapat setan yang menggiringnya, sehingga dia tidak mau berhenti dari kejahatan dan kesesatannya. Lalu, gerangan apa yang harus diperbuat oleh suami dalam menghadapi situasi seperti ini? Ditinggalkan begitu sajakah dia? Atau diceraikan? Atau dibiarkan dia berbuat sesuka hatinya? Untuk hal yang semacam ini, Al-Quran memberikan bimbingan untuk mendapatkan terapi. Kita ditunjukkan untuk mencari jalan yang paling bijaksana. Pertama-tama, kita disuruh sabar. Kemudian dengan nasihat. Kemudian dengan ditinggalkan di tempat tidur. Kalau semua ini tidak berhasil, maka barulah dipergunakan terapi-terapi lainnya. Kesimpulan, yang pertama, suami ada hak untuk memberikan teguran kepada istrinya dan mencegah keluar rumah tanpa izin suami. Yang kedua, istri wajib taat kepada suami dalam batas-batas yang diperintahkan Allah dan bukan dalam kemaksiatan. Yang ketiga, penyelesaian lewat mahkamah itu hanya diperlukan ketika sudah tidak ada jalan islah dari pihak suami. Yang keempat, dua hakam itu harus benar-benar mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mendamaikan antara suami istri.